Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu maulanal azim. Jemaah Jumat rahimakumullah, hadirin jemaah salat Jumat yang berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat kepada kita hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya hingga akhir hayat kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surah Ali Imran. Jemaah rahimakumullah, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana caranya untuk menggapai surga? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan banyak sekali penjelasan yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Absus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahmilah, salatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada 4 cara masuk surga. Pertama, menyebarkan salam. Apabila kita menghendaki untuk masuk surga, caranya adalah dengan menebarkan salam. Perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita
yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tersebut tampaklah sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam adalah cara yang paling ampuh untuk menghilangkan kebencian, permusuhan dan dendam, kerenggangan di antara sesama kita. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam yang bertujuan supaya bisa terwujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kebencian, dendam, kerenggangan dan permusuhan di antara sesama manusia. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang muslim untuk membenci, dendam, menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan hoak, ujaran kebencian, serta memutuskan tali persaudaraan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bersedekah. Cara yang kedua untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersedekah makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga, Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam riwayat Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi juz 3 halaman 407, Nabi SAW bersabda, As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi juz 4 halaman 138 menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari pemahaman dan penghayatan yang kuat tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki. Seorang yang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan menggantikannya 10 kali lipat kebaikan. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang yang bakhil adalah neraka. Jemaah rahimakumullah. Ketiga, silaturrahmi. Cara yang ketiga untuk masuk surga adalah dengan menjalin silaturahmi atau persaudaraan. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Qala fa'iza fa'altu zalika famali ya Rasulullah? Qala antuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata birahmatihi. 3 hal
yang menjadikan seseorang akan dihisap Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Sahabatnya bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan dihisap dengan hisap yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke dalam syurga dengan rahmatnya. Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat cerita dari Imam Asy-Syabihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari khalaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Keempat, solat malam. Solat malam menjadi solat yang spesial karena dilakukan di waktu ketika banyak orang beristirahat, lelap tidur, dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam, mendapatkan ganjaran yang besar, dan Nabi mengatakan sebagai orang-orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Nabi juga bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama solat sesudah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam dalam kedamaian, memberikan sedekah makanan, menjalin persaudaraan, dan solat malam adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan menggapai surga dengan mudah tanpa kesulitan dan rintangan. Jika kita istiqomah dengan perintah Nabi tersebut, Allah pasti akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang lebih duluan memberikan salam sekalipun kepada anak-anak dan para sahaya. Nabi selalu memberikan apa yang dimiliki kepada para sahabatnya walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Nabi selalu bersilaturahim dan memaafkan terhadap setiap orang walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Dan Nabi selalu menjalankan solat malam sehingga kedua telapak kaki beliau membengkak. Semoga kita semua dapat mencontoh perilaku dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.